Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini, jangan lupa tinggalkan like, komentar dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Khusus pendatang baru, jangan lupa di-subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Terima kasih. 525-536. Apa yang kau lakukan? Episode 525. Setelah kembali ke rumah, Landon Sen terus bermeditasi setelah makan malam. Saat ini, Landon Sen telah menghabiskan waktu yang lama dalam kultivasi, tetapi efeknya tidak terlalu memuaskan. Landon Sen sedikit tidak sabar, dia masih harus menemukan cara yang lebih cepat untuk meningkatkan kultivasinya. Seperti kata pepatah, tergesa-gesa tidak cukup, Landon Sen masih memutuskan untuk menghapus kecemasannya terlebih dahulu, dan kemudian berkonsentrasi pada berpikir tentang kultivasi. Jam 4 sore pada hari Senin. Universitas Huahai, di lantai bawah di asrama wanita. Di halaman bawah asrama, ada lingkaran mawar merah cerah, membentuk tempat tidur bunga, berbentuk hati, dan halaman penuh mawar. Itu adalah akhir dari kelas lagi, dan pemandangan ini menarik perhatian banyak siswa. Seorang anak lelaki jangkung dan tampan sedang duduk di tengah petak bunga. Di belakang bocah ini, ada 6 atau 7 anggota klub sanda yang kokoh, memegang spanduk panjang dengan kalimat tertulis di atasnya, Cleo Liu, kau adalah dewi di hatiku, aku mencintaimu, kumohon, jangan melarikan diri. Kata-kata yang sangat konyol, mudah bagi orang untuk berbicara, ini adalah tindakan cinta yang terbuka. Kampus hampir mendidih, dan semakin banyak siswa yang menonton. Dengan pertunjukan cinta yang begitu besar, ada seruan dari kerumunan dari waktu ke waktu. Karena banyaknya penonton, para anggota klub sanda semuanya mengatur tempat mereka untuk mencegah orang memasuki halaman. Perlu disebutkan bahwa klub sanda ini juga didirikan oleh mahasiswa baru, bahkan sekelompok mahasiswa baru yang menganggur membentuk lingkaran kecil, yang tidak setingkat dengan Heixiang Taekwondo Club. Sial, pertempuran ini benar-benar meledak. Bocah itu tampaknya adalah Ma Guanfeng. Sial, Ma Guanfeng telah menarik para pejabat generasi kedua. Seperti yang diduga, itu adalah bunga dari Universitas Liu. Anak-anak membicarakannya satu persatu. Tindakan menunjukkan cinta hanyalah tangisan yang mengejutkan. Melihat mawar yang penuh dengan halaman, semua orang sedikit terkejut. Berapa harganya? Terutama beberapa gadis, melihat Ma Guanfeng yang tampan dan romantis di bawah asrama para gadis, mata mereka menyala, dan mereka iri. Jika ada anak laki-laki yang dapat melakukan ini untuk diri mereka sendiri, mereka tidak akan ragu-ragu, mereka bahkan mungkin mengenakan pakaian dalam renda baru, dan pergi untuk membuka kamar dengan satu sama lain malam itu. Gedung asrama wanita, di asrama. Cleo Liu, jangan memperhatikan lelaki yang bermarga Ma di luar. Aku mendengar bahwa SMA Ma Guanfeng adalah tiran di zaman itu. Dengan kekuatan keluarga, dia mahir dalam makan, minum, dan berjudi, dan dia juga memiliki kontak dengan orang-orang di masyarakat. Dia jelas bukan orang yang baik, kata Guan Jing pada Cleo Liu. Aku tahu. Cleo Liu mengangguk, merasa tidak enak. Sejak kembali kemarin sore, Cleo Liu telah berulang kali dilecehkan, pertama menteri klub Sansu sekolah itu, dan hari ini adalah generasi kedua dari pejabat yang disebut juara kuda. Cleo Liu adalah gadis sekolah dari Departemen Ekonomi dan Manajemen, dan dia tidak pernah kekurangan pengejaran orang. Dia muncul di cermin tanpa makeup setiap hari, tetapi masih tidak bisa menyembunyikan penampilan dan keanggunannya yang indah. Sering ada anak laki-laki yang memberi bunga atau sesuatu, yang murahan langsung meminta kencan atau sesuatu, dan anak laki-laki yang lebih membosankan mengirim surat cinta. Tentu saja, Cleo Liu menolak satu persatu dan menjelaskan bahwa dia punya pacar. Masih ada beberapa orang yang menggali kaki tembok, tetapi setelah terakhir kali Liu Tinan mendirikan ladang, para pelamar di sekitar Cleo Liu juga menjadi tenang untuk sementara waktu. Baru-baru ini, bagaimanapun, ada desas-desus di sekolah bahwa Cleo Liu tidak punya pacar sama sekali. Mantan Landon Sen telah dibuang oleh sekolah. Selama waktu ini, Cleo Liu bahkan sering menerima pesan teks spam. Isi pesan teks itu tidak lebih dari janji temu, dan saya tidak tahu karya makhluk mana yang membosankan. Terutama kemarin, Suba, kepala klub sanda sekolah, juga berlari untuk mengganggu Cleo Liu. Pria itu terlalu mencemooh.
Cleo Liu benar-benar marah dan menendang Zuba dengan teknik anti-serigala wanita yang diajarkan oleh Landen Sen. Cleo Liu sedang berlatih Huntian Kungfu yang mengajarinya selama ini, dan dia sangat kuat. Direktur Sanda Club Zuba ditendang ke rumah sakit oleh Cleo Liu. Tetapi masalah ini juga tidak dipublikasikan. Karena Zuba datang untuk melihat Cleo Liu tadi malam, hampir tidak ada yang tahu detailnya. Mahasiswa baru ini benar-benar melanggar hukum, tetapi hari ini, juara kuda membuat begitu banyak kebisingan sehingga Cleo Liu tidak tahu bagaimana mengakhirinya. Kebetulan Landen Sen datang ke Universitas Huahai hari ini untuk berpartisipasi dalam beberapa kompetisi balap. Meskipun Cleo Liu tidak ingin merepotkan Landen Sen, dia tidak melakukan apa-apa, jadi dia harus menelepon. Lantai bawah asrama para gadis sudah dalam ayunan penuh. Anak laki-laki yang menunjukkan cintanya bernama Ma Guanfeng. Dia adalah generasi kedua dari pejabat terkenal. 3 generasi leluhurnya semuanya adalah pejabat. Dia juga memiliki latar belakang yang hebat dengan militer. Kedengarannya lucu, tetapi bocah ini sebenarnya adalah Ma Gohua, putra ketua Ma, yang ditemui Landen Sen sebelumnya. Ma Gohua datang ke kota Huahai untuk menyelidiki, dan beberapa dari mereka ingin datang dan melihat putranya. Sebagai generasi kedua pejabat tinggi, Ma Guanfeng secara alami kaya dan kuat. Karena dia melihat Cleo Liu pertama kali, dia sangat terpesona padanya. Ma Guanfeng bersumpah dalam hatinya bahwa Cleo Liu harus menjadi wanita sendiri. Setelah beberapa hari pembuatan bir, itu telah menciptakan aksi cinta masif hari ini. Bahkan, Ma Guanfeng dan Zuba, direktur klub Sanda, masih berteman. Zuba menyebutkan bunga sekolah Cleo Liu padanya saat makan malam, mengatakan betapa cantiknya dia dan betapa temperamennya dia. Zuba juga mengatakan bahwa dia ingin mengejar Cleo Liu dan membaringkannya di tempat tidur. Pada awalnya, Ma Guanfeng sedikit tidak percaya, kecantikan apa yang belum pernah dilihatnya. Saya hanya berpikir bahwa Zuba terlalu dibesar-besarkan, tetapi karena temannya ingin menjemput anak perempuan, Ma Guanfeng masih mengatakan beberapa ucapan sopan saat makan malam. Beberapa hari kemudian, secara kebetulan, Ma Guanfeng melihat Cleo Liu sekali dan langsung terpesona. Nima, itu sama dengan yang dikatakan Zuba. Cleo Liu ini memang cantik. Terlebih lagi, Cleo Liu memiliki temperamen yang luar biasa. Ma Guanfeng segera memutuskan untuk mulai menjemput seorang gadis, berpikir bahwa Zuba tidak memanggilnya dalam beberapa hari terakhir, dan dia pasti merindukan menjemput seorang gadis. Karena Zuba telah gagal, dia harus mengambil kesempatan. Ma Guanfeng memutuskan untuk memamerkan kekuatannya dan mendapatkan bunga sekolah. Menteri. Menteri ada di sini. Direktur, mengapa kamu di sini? Beberapa anggota klub taekwondo yang memegang bendera menoleh untuk melihat seseorang yang datang. Ma Guanfeng tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke belakang. Orang yang berjalan bukanlah direktur klub sekolah Sanda, Zuba. Cabang luar adalah anggota klub Sanda. Tidak ada orang lain yang bisa masuk. Zuba ini adalah miliknya sendiri dan merupakan teman dari Ma Guanfeng, jadi dia dapat masuk secara alami. Tetapi penampilan Zuba tidak begitu baik sekarang, dengan hidung biru dan wajah bengkak, setengah dari wajahnya dibalut. Para anggota klub Sanda terkejut melihat bahwa wajah Zuba bengkak seperti babi. Zuba, apa yang kamu lakukan? Ma Guanfeng mengira dia telah melakukan kesalahan, dan setelah beberapa pandangan, dia yakin itu adalah Zuba sendiri. Saya dipukuli. Zuba agak sulit untuk berbicara. Katakan padanya untuk berdiri. Bab 526. Zuba dipukuli seperti ini oleh Cleo Liu. Tentu saja, dia serius ragu apakah orang yang menendangnya malam itu adalah Cleo Liu. Sulit membayangkan bagaimana seorang gadis yang lemah dalam mengemudi memiliki begitu banyak kekuatan. Ma Guanfeng tertegun saat mendengarkan pernyataan Zuba. Zuba juga memiliki 2 sikat, yang kuat seperti beruang, dan pertarungannya sangat sengit. Sulit membayangkan ada yang bisa mengalahkannya seperti ini. Siapa yang dipukuli, saudara akan membalas dendammu. Ma Guanfeng menepuk dadanya. Ma Guanfeng bercampur hitam dan putih, dan dia mengenali banyak bajingan terkenal di Jalan Tao, dan bahkan memiliki beberapa hubungan dengan Yuan Ye dari Hualonggang. Ma Guanfeng tidak memiliki hukum ketika dia masih di sekolah menengah,
Sampai batas tertentu dia lebih ganas daripada Kiao Xing yang gelisah, tetapi IQ-nya masih jauh lebih tinggi daripada Kiao Xing. Brother Xiaoma, katakan sesuatu di sebelahmu. Zuba melihat sekeliling, bergerak maju, dan berbisik kepada Ma Guanfeng. Zuba membawa Ma Guanfeng ke sudut, wajahnya sangat suram. Orang yang mengalahkan saya adalah Cleo Liu, kata Zuba. Ma Guanfeng terkejut, menatap Zuba dengan tatapan aneh, dan berkata, sepertinya aku salah dengar, kamu mengatakannya lagi. Cleo Liu yang memukul saya seperti ini, kata Zuba lagi. Juba, apakah ada yang salah dengan otakmu? Kata Ma Guanfeng aneh. Zuba gelisah, kakak Xiaoma, itu benar. Cleo Liu itu adalah seorang guru yang tersembunyi, dan dia menjatuhkan saya dengan satu tendangan. Ma Guanfeng segera melambaikan tangannya, yah, itu bukan hanya seorang wanita, kamu bisa mengambil rambut dari saya. Lain kali Brother Xiaoma akan memberimu beberapa keindahan. Tidak, adik laki-laki, dengarkan aku. Sebelum Zuba selesai berbicara, pada saat ini, Cleo Liu berjalan keluar dari gedung asrama wanita. Mata Ma Guanfeng menyala, dan dia segera meninggalkan Zuba dan berlari menuju Cleo Liu. Cleo Liu mengenakan gaun biru muda yang menyegarkan, sederhana dan segar, tetapi tidak ada yang biasa dalam dirinya. Sebaliknya, itu terlihat lebih halus dan halus, dengan wajah cantik, sosok tinggi, dan temperamen yang sopan dan elegan, sepenuhnya menunjukkan aura dewi. Dibandingkan dengan Sasa yang mempesona dan glamor Feng Luan, Cleo Liu adalah jenis keindahan yang anggun, dengan bunga sepatu keluar dari air yang jernih, didekorasi secara alami. Dan perasaan ini membuat Ma Guanfeng terpesona, dan matanya menunjukkan sedikit kejutan. Halo, teman sekelas Cleo Liu. Ma Guanfeng melangkah maju dan berhenti di depan Cleo Liu. Silakan pergi. Wajah Cleo Liu menjadi dingin. Ma Guanfeng menekankan tangan kanannya ke dadanya, dan dengan sungguh-sungguh berkata, murid Cleo Liu, Ma Guanfeng bergairah dengan seorang gadis untuk pertama kalinya. Aku menyukaimu. Tolong beri aku kesempatan. Wow. Pengakuan publik membuat suasana di tempat kejadian melambung. Para penonton tidak tahu berapa banyak orang yang dibeli oleh Ma Guanfeng, dan mereka berteriak satu persatu, beri dia kesempatan. Beri dia kesempatan. Beri dia kesempatan. Teriakannya cukup megah, meskipun beberapa orang bergabung dan berteriak. Ma Guanfeng menyeringai, dan berpikir pada dirinya sendiri, jika aksi cinta ini direncanakan dengan cermat oleh Lao Su, itu akan menjadi tidak normal jika semuanya gagal. Alis Cleo Liu hancur. Dia berjalan keluar dari asrama untuk memperjelasnya. Tidak masalah untuk bersembunyi. Cleo Liu menutup mata terhadap teriakan orang banyak, meletakkan tangannya di dadanya, dan berkata dengan dingin, Ma Guanfeng, saya sudah berkali-kali mengatakan kepada Anda, saya punya pacar, tolong jangan mengganggu saya. Ma Guanfeng tersenyum tipis, menggelengkan kepalanya dan berkata, pelajar Cleo Liu, karena kamu bilang kamu punya pacar, lebih baik membiarkan pacarmu berdiri dan melihat. Hatiku, Ma Guanfeng juga. Ma Guanfeng mengatakan kalimat ini secara alami karena kepercayaannya. Dia mengirim seseorang untuk menyelidiki selama beberapa hari dan sampai pada kesimpulan bahwa Cleo Liu tidak punya pacar sama sekali, dan dia tidak pernah berinteraksi dengan pria lain. Mungkin dia masih perawan. Memikirkan hal ini, Ma Guanfeng melirik sosok sempurna Cleo Liu dan dada penuh lagi, merasa sangat bersemangat di dalam hatinya. Zuba di samping agak khawatir pada awalnya, apakah Cleo Liu akan menendang kuda Guanfeng seperti dia menendangnya, tetapi kekhawatiran ini segera menghilang. Siapakah Ma Guanfeng? Putra Wakil Ketua Kongres Rakyat Nasional, seorang pejabat super. Jika Cleo Liu berani melakukan sesuatu pada Ma Guanfeng, dia pasti akan dikeluarkan dari sekolah. Untuk lebih serius, dia bahkan mungkin akan dibawa pergi oleh staf Ma Guanfeng seperti yang dilarang. Meskipun Zuba masih merindukan Cleo Liu sedikit, dia tidak berani merebut seorang wanita dari Ma Guanfeng, karena wanita ini toh tidak bisa memahaminya sendiri. Memikirkan hal ini, Zuba merasa jauh lebih santai, dan mau tidak mau berjalan menuju Ma Guanfeng, omong-omong, untuk membantu Ma Guanfeng berbicara dan menyanjung. Ma Guanfeng berkata dengan suara yang dalam, pelajar Cleo Liu, saya tidak berpikir pendekatan saya berlebihan. Apakah saya bahkan tidak memiliki hak untuk menyukai Anda? Bahkan jika Anda memiliki pacar,
Tetapi untuk seorang pria yang belum pernah melihat Anda teman saya yakin saya bisa melakukan lebih baik darinya. Wajah cantik Cleo Liu suram, dan dia tidak sabar untuk menendang Ma Guanfeng ini sampai mati. Tetapi Cleo Liu tahu betul bahwa bocah lelaki bernama Ma Guanfeng ini memiliki latar belakang yang sangat dalam, dan dia mungkin harus dikeluarkan dari sekolah jika dia mencoba berurusan dengannya di depan umum. Cleo Liu terkendali dan mantap, dan dia tidak ingin menimbulkan masalah. Tapi Landen Sen akan segera hadir. Tidak ada yang melihat status Cleo Liu sebagai Landen Sen. Tidak ada orang lain di dunia ini yang bisa menyelamatkan dirinya seperti Landen Sen, terlepas dari hidup atau mati. Zuba datang dan berkata, teman sekelas Cleo Liu, aku tahu aku tidak layak untukmu. Namun, pria yang baik seperti Brother Xiao Ma pasti layak untukmu. Itu kamu. Cleo Liu mengenali Zuba, wajahnya sedikit berubah. Bukankah pria ini direktur klub Sanda yang ditendangnya tadi malam? Zuba sedikit malu dan tidak bisa menahan batuk beberapa kali dan melanjutkan, pelajar Cleo Liu, saya tidak percaya Anda punya pacar. Kakak Xiao Ma benar. Jika Anda benar-benar memiliki pacar, Anda mungkin memintanya untuk maju. Ma Guanfeng mengangguk puas, berpikir bahwa Zuba sangat masuk akal dan tahu bagaimana berbicara untuk dirinya sendiri. Ya, teman sekelas Cleo Liu, jika kamu memanggil pacarmu kembali, aku akan menemuinya, kata Ma Guanfeng yakin. Cleo Liu agak kesal dan menggertakkan giginya dan berkata, Ma Guanfeng, jangan pergi terlalu jauh. Pacarku memiliki temperamen yang buruk. Jika dia mengetahui hal ini, dia mungkin akan mengalahkanmu. Pukul aku. Ma Guanfeng tersenyum, dengan senyum cerah di wajahnya. Ma Guanfeng menepuk Zuba di sebelahnya dan tersenyum, teman saya adalah kepala klub Sanda sekolah, batuk-batuk. Jangan menatapnya seperti ini, dia bisa bertarung dengan sangat baik, bahkan jika pacar Anda benar-benar ingin melakukannya, Juba pasti tidak akan takut padanya. Wajah Juba memerah, dahinya berkeringat, dan dia ingin mencari tempat untuk masuk. Dia sudah memberitahu Ma Guanfeng bahwa Cleo Liu menendangnya seperti ini, tetapi Ma Guanfeng tidak mempercayainya, dan tidak ada hubungannya dengan dia. Tepat saat ini. Biarkan, pinjam saja. Peras rambut. Kamu siapa? Beberapa anggota klub Sanda didorong pergi oleh seorang pria muda dan berjalan ke halaman. Pria muda itu mengenakan pakaian kasual, tampan dan dingin, dan seluruh tubuhnya penuh tatapan, tapi itu bukan Landen Sen.